那你将你明白的太晚了。不意引我进入精神力对决的。红冲劲，计划。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Shaolin 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Ye Guyi bersama Susansi sedang berlatih kekuatan masing-masing, seluruh anggota Sekte Tang dikejutkan dengan kemunculan King Huo Yuhao, di mana ternyata setelah penantian yang cukup panjang, dia akhirnya keluar dari tempat retreat dengan penampilan skin baru lebih gahar dari sebelumnya, sehingga membuat seluruh anggota sedikit pangling dan tidaklah mengerti bagaimana Yuhao bisa memulihkan kakinya. King Yuhao mengatakan hal ini berkat adanya meridian tubuh yang telah terhubung dengan kekuatan elemen langit dan bumi, sehingga alasan itulah yang membuatnya pulih sepenuhnya. Mendengarkan ucapan ini, Susansi masihlah kebingungan kenapa aura tubuh Yo dapat meningkat pesat. Meskipun Yo sendiri tidak mengerti dengan hal itu, tapi dia memintanya untuk menguji hasil dari retreat latihan tertutupnya. Merasa tidak ada pilihan lain, serta hanya dia saja yang memiliki pertahanan lebih kuat dari anggota lain, Susansi pada akhirnya bersedia mencoba kekuatan baru King Huo Yuhao, sehingga BB menyatakan bahwa latihan resmi dimulai. Di awal pelatihan, menyadari kemampuan Yuhao terlalu overpower, Susansi lantas mengerahkan perisai Xuanwu memblokir serangan berikutnya. Meski dikatakan pertahanan Xuanwu memanglah kuat, hanya saja Yuhao dengan mudah menghancurkan perisai tersebut. Merasa belum cukup melihat kemampuan barusan, King Huo Yuhao kembali mengombinasikan teknik radian kubu-kubu bersama teknik pedang, sehingga menciptakan domain pedang yang disebut Niandong. Oleh sebab itu, Susansi dengan cepat mengaktifkan perisai Xuanwu dan tiba-tiba... Pasca ledakan tersebut, melihat Susansi melepaskan domain Xuanwu, Yuhao kembali menggunakan kemampuan selanjutnya, di mana teknik ini adalah gabungan fuksi Haodong yang disebut pukulan Haodong. Menyadari teknik yang dilepaskan Yuhao memiliki aura luar biasa edun, Susansi lantas menggunakan tinju Xuanwu memblokir serangan tersebut. Meski pada awalnya kedua teknik ini berjalan cukup seimbang, namun ternyata seiring berjalannya waktu, pukulan Haodong lebih mendominasi dari tinju Xuanwu, sehingga membuat Susansi terlempar beberapa meter dari arena baku hantam. Singkat cerita, melihat seluruh rekan-rekannya mencemaskan kondisinya, Susansi lantas mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Pasalnya berkat pertahanan perisai Xuanwu yang telah meningkat pesat, dirinya mampu bertahan di bawah gempuran Yuhao. Mendapati ucapan tersebut, BB segera menyarankan seluruh anggota kembali berlatih, di mana mereka bertiga masihlah ada urusan penting yang harus dibicarakan. Pasca kepergian anggota Sekte Tang, Yuhao menjelaskan, walaupun dia tidaklah pernah menduga kalau tekniknya jauh lebih kuat, bahkan melebihi ekspektasinya, tapi selama dia menjalani retreat dan berlatih di ruangan pengasingan, Yuhao berhasil menggabungkan semua tekniknya dan menciptakan 3 teknik andalan. 1 tinju, 1 pedang, dan 1 telapak, di mana kemampuan ini memiliki sebuah nama, tinju Haodong, pedang Niandong, dan juga telapak Haodong. Namun dikarenakan telapak Haodong membutuhkan pengumpulan kekuatan lebih besar, serta kultivasinya juga belumlah cukup, maka Yuhao tidaklah bisa menggunakan teknik tersebut.
Meskipun di momen ini, Yu Hao telah mengalihkan pembicaraan serta menanyakan kabar Xiao Tao, namun BB memintanya untuk mengesampingkan urusan ini terlebih dahulu. Pasalnya kerajaan Ryu telah menyandra 3 anggota sekte dan para peserta kompetisi Master Roh, sehingga dia beranggapan cepat atau lambat akan terjadi perang besar. Oleh sebab itu, BB meminta Yu Hao ikut bersamanya pergi ke pavilion Dewa Laut untuk mendapatkan saran dari para tetua akademi. Baru saja melangkahkan kaki meninggalkan gerbang sekte Tang, Yu Hao tanpa sengaja mendengar suara Bing Er dan Skydream, di mana mereka tidak pernah menyangka Yu Hao telah berhasil menyerap kekuatan surga dan bumi yang tersegel di kedua kakinya, sehingga membuat kedua binatang roh merasa puas ngelihat perkembangan King Yu Hao. Terlebih lagi, selama Yu Hao memasuki ujian lembah Dewi Cinta, serta tidak bisa melakukan komunikasi dengan mereka berdua, Skydream dan Bing Er juga ternyata mengikuti ujian tersebut, sehingga alasan itulah yang membuat mereka berdua kembali tertidur. Singkatnya, merasakan energi spiritual Yu Hao telah mencapai batasan, Bing Er menyarankan untuk mencari cincin roh. Meskipun Yu Hao menolaknya, dengan alasan binatang roh tipe mental sangatlah sulit ditemukan, tapi Bing Er menegaskan jika bisa mencarinya di tempat lain seperti kerajaan Ryu. Bing Er melanjutkan, benua Ryu asli dihuni oleh monster roh tipe mental yang disebut mata jahat Tyrant, bahkan memiliki kekuatan sangat kuat dan jahat, di mana sejak ribuan tahun yang lalu, klan Tyrant mata jahat pernah menerobos Hutan Stardo, dan terlihat pertarungan melawan Kaisar Langit selama 3 hari 3 malam, sehingga menimbulkan kericuan luar biasa hebat. Meski dalam pertarungan tersebut, Ditian sangat mendominasi, hanya saja dikarenakan mata jahat penguasa tidak ingin mengakui kekalahan, maka dia secara paksa melakukan aksi bundir untuk menghancurkan seluruh hutan Stardo. Tapi di waktu bersamaan, sebuah teriakan suara misterius bergema dari pedalaman hutan untuk menghentikan pertarungan tersebut. Singkat cerita, di ruangan pavilion Dewa Laut, setelah para dekan mengumpulkan semua informasi dari BB, Yan Shaoze menyimpulkan bahwa para sandera dari 3 sekte besar dan peserta kompetisi elit pastilah ditahan di kota Rizong. Terlebih lagi, semua ini menyangkut masa depan seluruh generasi elit muda berbakat, sehingga kerajaan Ryu mengubah kota Rizeng menjadi benteng pertahanan mengawasi para sandera. Bahkan mereka juga secara sengaja melibatkan para Master Roh jahat untuk menjalankan sesuai rencana kerajaan Ryu. Oleh sebab itu, dikarenakan Akademi Shrek merupakan area suci bagi semua Master Roh, dan ratusan Master Jiwa terjebak di kota Rizeng, Elder Swan lantas menyarankan seluruh tetua untuk memulai aksi penyelamatan, meskipun harus mengorbankan nyawa. Di tengah-tengah situasi menegangkan tersebut, King Yu Hao langsung akan bicara, serta memberikan solusi untuk para tetua, mengecoh rencana busuk Pangeran Sutianran, di mana Akademi Shrek ditugaskan untuk menarik perhatian tentara kerajaan Ryu di wilayah perbatasan, sedangkan tim Sekte Tang akan mengirim pasukan elit mengambil jalan memutar sambil menghindari seluruh tentara garis depan kerajaan Ryu, sehingga mereka bisa menerobos masuk sarang Pangeran Sutianran. Yu Hao melanjutkan, 6 pasukan elit berisikan dirinya, He Chaito, Susanshi, Ji Juechen, Ye Guyi bersama Nan Qiuqiu. Meski Elder Swan sempat menolak rencana tersebut dengan alasan jika hal ini sangat membahayakan mereka, namun King Huoyuo mencoba untuk meyakinkan Elder Swan. Pasalnya kunci penyelamatan adalah menyusup dan melakukan pengintaian. Terlebih lagi sebagai tentara ekstrim yang dilatih Akademi Shrek, Yu Hao telah menguasai 2 keterampilan tersebut. Tidak sampai di sini, Yu Hao kembali mengatakan, dengan adanya He Chaito dan Ji Juechen adalah penduduk asli kerajaan Ryu, serta memiliki kemampuan dalam hal menggunakan senjata roh, mereka pastilah bisa diandalkan. Sementara Susanshi tipe pendukung yang dapat menghalau segala serangan, sedangkan Ye Guyi memiliki roh pelindung malaikat suci counter alami para master roh jahat. Nan Qiuqiu adalah seorang sandera yang bisa melarikan diri dari kerajaan Ryu, sehingga dia sangat berguna untuk memahami situasi di kerajaan Ryu. Dengan adanya nama-nama barusan, Yu Hao menegaskan bahwa semua ini merupakan hasil seleksi dirinya terhadap pertahanan kota Ryu, Master Roh jahat, dan juga para tentara keamanan lainnya.
ya bisa dibilang dapat memaksimalkan kemampuan individu. Merasakan tekad dalam diri Yu Hao terlalu kuat, Elder Suan pada akhirnya bersedia mengikuti rencana King Wu Yu Hao, sehingga para tetua Akademi Shrek akan berjuang keras untuk menarik perhatian garis perbatasan. Tapi sebelum itu, Elder Suan menyarankan Yu Hao untuk selalu berhati-hati, pasalnya dia menantikan sang murid kembali dengan selamat. Keesokan harinya, sebelum rombongan Sekte Tang menjalankan tugas, bahkan tidaklah ingin membuat pergi dengan tangan kosong, Suan Ziwen telah menghampiri Yu Hao, serta memberikan berbagai senjata tersembunyi Sekte Tang di dalam benda tersebut. Seiring berjalannya waktu, sambil menyeberangi lautan menggunakan kapal bajak laut, ibu kota Ryu kini dipenuhi oleh para tentara kerajaan untuk memperketat wilayah mereka. Sedangkan di sisi lain, Elder Suan telah memandangi kompas untuk mengetahui rombongan elit Sekte Tang. Sementara Hu Yu Hao masih memikirkan kondisi Wang Dong'er. Walaupun keputusan yang diambil sangatlah berisiko, namun demi menyelamatkan ratusan generasi muda dunia Masro di seluruh benua, Yu Hao berambisi untuk menghentikan rencana jahat Su Tianran. Tidak berselang lama, menyadari kapal yang mereka naiki akan segera tiba di pelabuhan Ryu, King Hu Yu Hao lantas menyarankan seluruh anggota menggunakan pakaian biasa kerajaan, sehingga identitas penyamaran mereka tidak terbongkar oleh para tentara. Terlebih lagi, setelah mereka turun dari kapal, maka Yu Hao menegaskan bahwa misi ini resmi dimulai, dan meminta rekan-rekannya mengikuti semua instruksinya. Sementara itu, setelah memastikan bahwa Yu Hao tiba di pelabuhan Ryu, Elder Suan bersama para tetua Akademi Shrek langsung tancap gas menuju wilayah perbatasan tentara kerajaan Ryu. Meski Dekan Qian dapat melihat cukup jelas bahwa di tempat ini dipasang oleh meriam Alatro, serta formasi Alatro, bahkan alat deteksi roh, namun Dekan Qian Lin-Er tidak memperdulikan penjagaan wilayah perbatasan. Pasalnya hal ini adalah keuntungan besar untuk rombongan Hu Yu Hao. Di sisi lain, sebelum Elder Suan bersama tetua lainnya memulai aksinya, King Wu Yu Hao bersama kelima rekannya terlihat memasuki area pelabuhan. Terlebih lagi untuk menghindari kericuan besar yang akan segera terjadi, Wu Yu Hao memutuskan untuk mengambil jalur paling jauh kota Heiyu menghindari para tentara garis perbatasan. Singkatnya, dikarenakan risiko yang diambil 6 elit Sekte Tang lebih tinggi dari mereka, Elder Suan lantas meminta seluruh tetua memulai rencana mereka, bahkan tanpa basa-basi melepaskan roh pelindung masing-masing untuk menghancurkan benteng pertahanan garis depan kerajaan Ryu. Sambil menyaksikan huru-hara yang terjadi di perbatasan Ryu, King Yu Hao dengan cepat memerintahkan semua anggota untuk bergerak secara terpisah, sambil mengikuti jalan setapak menuju wilayah utara, sehingga mereka bisa tiba tepat waktu di kota Riseng. Di saat King Hu Yu Hao bersama rekan-rekannya bergegas memasuki pusat kota Riseng, Pangeran Su Tianran justru dibuat kesal atas kejadian sebelumnya, di mana hampir 400 master Alatro tewas dan terluka akibat serangan dadakan yang terjadi di wilayah perbatasan kota, bahkan menghancurkan sejumlah Alatro, sehingga dia beranggapan hal ini pastilah berkaitan dengan Akademi Shrek. Oleh sebab itu, Pangeran Su Tianran segera memerintahkan seorang bawahan untuk memanggil guru kekaisaran dan meminta pendapat kepada Juzi. Menurut analisa Mbak Juzi, Akademi Shrek seringkali bersikap netral untuk mengimbangi situasi benua. Hanya saja dikarenakan mereka telah mengerahkan beberapa Mastro Transenden serta melihat tidak adanya pergerakan pasukan, maka Juzi menyimpulkan bahwa tujuan Akademi Shrek bukanlah semata-mata untuk menyerang wilayah perbatasan, melainkan untuk menarik perhatian kota Ryu terlibat pertempuran dan juga para penghaudolo Sekte Roh Suci, sehingga mereka bisa memasuki dalam kota.
Di sisi lain, sambil melakukan pengintaian gerbang kota, tim elit Sekte Tang merasa takjub dengan adanya sistem penjagaan yang sangat ketat di area ini. Selain dilengkapi oleh berbagai alat roh, di tempat ini juga ternyata dipasang alat roh deteksi untuk melacak energi spiritual bagi seseorang yang ingin memasuki gerbang kota. Tidak hanya itu, mereka juga dibuat ketar-ketir setelah melihat kondisi area sekitar, di mana para penjaga pintu gerbang memiliki kekuatan luar biasa hebat. Bahkan pasukan pertahanan yang berkemah di luar kota mencapai sekitar 3-4 ribu orang, dan hanya berjarak beberapa meter dari gerbang kota. Sehingga pasukan Ryu bisa tiba dalam hitungan menit seandainya kota Riseng mengalami ancaman cukup serius. Terlebih lagi, hal yang paling merepotkan bagi tim elit Sekte Tang adalah gerbang kota dipasang alat deteksi kekuatan jiwa dalam jarak dekat. Bahkan setengah tingkat kekuatan jiwa bisa langsung terdeteksi. Walaupun kemampuan jiwa simulasi Huo Yuhao dapat menembus alat roh, tapi getaran kekuatan jiwa tidaklah bisa disembunyikan. Oleh sebab itu, Yuhao menyarankan He Chaito bersama Susanshi untuk memimpin seluruh anggota berjalan di tengah-tengah kerumunan penduduk Riseng. Sedangkan dirinya akan menyiapkan strategi cadangan. 你们几个过来， 真的没问题吗？ 下一个。没有魂力，来来来，排好队。 Merasa janggal ngelihat rombongan Sekte Tang, salah satu pasukan segera melakukan pemeriksaan dan meminta He Chaito untuk membuka isi tas Doraemon yang dia bawa. Mengetahui tidak ada hal mencurigakan, bahkan memastikan tas Doraemon ternyata buah jeruk Mingdo, dia lantas mengizinkan rombongan Sekte Tang memasuki pintu gerbang. Jika memiliki kekuatan roh, mereka tidaklah bisa memasuki kota. Tanpa banyak cengcong, He Chaito pada awalnya maju sebagai orang pertama. Namun sayang Udin justru menolaknya dengan alasan kalau dia pengennya cewek seblak alias Nan Kyu-Kyu. Mendengarkan hal itu, serta dia juga merasa panik tiba-tiba mendapatkan panggilan maju pertama, Nan Kyu-Kyu lantas menunjukkan sikap aneh, seolah-olah kayak cewek polos tantrum sama alat deteksi gerbang kota. Dan ternyata... 前面怎么这么久？快一点啊！一起照一下，会不会变长？ Mendengarkan keluh kesah emak-emak sosmed, si Udin lantas mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya tidak ada yang perlu mereka ributkan, sehingga dia meminta Nan Kyu-Kyu segera memasuki gerbang alat deteksi. Meski hal tersebut kembali membuat Kyu-Kyu hanya bisa menuruti perintah si Udin, bahkan keempat anggota lain juga merasa cemas jika identitas penyamaran mereka terbongkar. Namun untungnya saja, King Huo Yuhao datang tepat waktu bikin rusuh di depan gerbang kota, sehingga Nan Kyu-Kyu terbebas dari alat deteksi. Oleh sebab itu, rombongan Sekte Tang bergegas memanfaatkan kerusuhan tersebut memasuki gerbang. Pada awalnya, Nan Kyu-Kyu terlihat mengkhawatirkan Huo Yuhao bagaimana dia bisa melewati gerbang alat deteksi. Namun, King Huo Yuhao meminta rekan-rekannya tetap melanjutkan perjalanan. Dirinya memiliki cara sendiri mengatasi urusan tersebut. Di sisi lain, setelah melakukan investigasi lokasi kejadian, bahkan tim A dan B tidaklah menemukan jejak penyerangan di lokasi ini, seorang komandan lantas memerintahkan seluruh pasukan kembali ke pos masing-masing. Singkatnya, dikarenakan masalah sebelumnya telah diatasi, serta kembali membuka pintu gerbang kota Riseng, bahkan para penduduk diizinkan memasuki wilayah kota. Yuhao lantas menggunakan teknik rahasia untuk melewati alat deteksi kekuatan spiritual. 没有魂力，同行。 Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta, di mana ternyata kultivasi selama 3 bulan membuahkan hasil. Teknik pengendalian energi spiritual naik 1 tingkat, sehingga Yuho bisa menggunakan teknik ini untuk menyimpan kekuatan roh di dalam ruangan meridiannya. Sehingga alasan itulah yang membuat King Huo Yuhao lolos dari alat deteksi roh.
Singkat cerita, sambil nongkrong santuy di kafe VIP, rombongan Sekte Tang justru mencemaskan Wo Yuhao yang tak kunjung tiba sampai detik ini. Bahkan menghabiskan waktu selama beberapa hari di kafe tersebut. Oleh sebab itu, Susansi langsung berinisiatif untuk menyusulnya. Tidak berselang lama, meski pada awalnya Susansi dibuat panik ngelihat pasukan Ryu menangkap seseorang dan beranggapan jika Wo Yuhao sudah ditangkap. Namun dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Yuhao, sehingga Susansi langsung membawanya ke kafe penginapan. Sesampainya di ruangan, setelah melakukan pengamatan di kota Riseng, King Wo Yuhao lantas mengatakan, selain pasukan pertahanan kota bukan seorang master roh, dia juga tidak menemukan area penahanan Sandra. Dengan adanya fakta ini, Yuhao menyimpulkan bahwa lokasi penahanan berada di ruangan bawah tanah. Mendengarkan perkataan tersebut, Nan Gyu langsung berdiri menunjukkan ekspresi semangat 45 dan segera memohon kepada Yuhao untuk memberikan instruksi bergerak secepat mungkin. Tapi sayangnya Yuhao menolaknya dengan alasan kalau misi pertama menyusup kota Riseng telah berjalan sesuai rencana. Oleh sebab itu dia menyarankan seluruh anggota untuk beristirahat. Pasalnya besok pagi mereka akan bergerak secara terpisah menjelajahi kota. Dan jangan sampai menimbulkan kericuhan. Jika gagal, kemungkinan para sandera akan dalam bahaya. Keesokan harinya, baru saja mengeksplor kota Riseng, Mbak stasiun televisi menyiarkan kabar duka tentang penyerangan di perbatasan kota. Meski dalam insiden tersebut belum diketahui pasti berapa jumlah korban jiwa, hanya saja tentara militer udara berhasil mempertahankan wilayah negara mereka. Terlebih lagi, Pangeran Sutiantan akan segera mengunjungi tentara militer besok hari. Di sisi lain, sambil menjelajahi kota Riseng, Yuhao segera memberikan tugas kepada Susansi bersama Ji Juechen menuju wilayah utama komersial di selatan kota menjadi seorang pedagang tajir membeli logam langka. Sedangkan He Chaito bersama Ye Guyi mendapatkan misi di wilayah distrik pemukiman utara kota, menyamar sebagai petani menjual buah jeruk madu. Sementara dirinya bersama Nan Kyu akan mengawasi area militer dan pertahanan seluruh kota Riseng. Dikarenakan cewek seblak alias cabe-cabean kita ini orang yang gak bisa diem, serta kembali menunjukkan ekspresi wajah polos jika mereka adalah pasangan kekasih yang bukan muhrim, King Yuhao lantas meminta Nan Kyu masuk ke dalam tim Ye Guyi mengintai wilayah komersial bagian selatan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, setelah rombongan elit Sekte Tang mendapatkan tugas, Wo Yuhao bergegas menjelajahi area pertahanan kota menggunakan kemampuan deteksinya. Sedangkan Kyu malah sibuk menarik perhatian tentara militer. Sedangkan Susansi terlihat berdagang santuy dikelilingi cewek-cewek tobrut. Sementara Ji Juechen mencoba interogasi penduduk Ryu tentang lokasi sekte roh suci. Namun sayangnya, tindakan ini tidaklah membuahkan hasil. Pasalnya beberapa tentara militer lagi pada ngeronda. Singkatnya, di ruangan penginapan, Di saat Ye Guyi mengatakan jika mereka tidaklah menemukan apapun selama penyamaran, King Hu Yuhao terlihat bingung melihat area pertahanan kota. Meski tidak ada Sandra dan juga para Master yang berjaga di area sekitar, namun dia tiba-tiba saja merasakan getaran kekuatan roh berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia mencoba untuk memastikan hal tersebut. Dan benar saja, ketika melakukan pengintaian cewek jadi-jadian, serta menemukan kartu pengenal orang tersebut, Yuhao bergegas mengikutinya dari posisi kejauhan dan tiba di salah satu kafe kumuh yang dipenuhi sekelompok pria botak pelontos. Sesampainya di sebuah ruangan rahasia, Yuhao tanpa sengaja melihat seorang masro jahat sedang mukulin cewek jadi-jadian sebelumnya. Meski gemoy beralasan jika penjagaan kota Riseng cukup ketat, bahkan tidak bisa menjual satu produk air kebahagiaan, maka si Annabelle bertujuan menggunakan jiwanya untuk melatih roh pelindungnya.
Mendengarkan percakapan ini, jelas aja membuat Yuho panik bukan main, sehingga dia langsung retreat meninggalkan area tersebut. Hanya saja Annabelle tidaklah ingin melepaskan Yuho begitu saja. Oleh sebab itu dia segera melakukan pengejaran. Setelah berhasil memancing Annabelle menjauh dari pusat pertahanan kota, Yu Hao tanpa basa-basi langsung menanyakan di mana lokasi sekte roh suci menahan para sandera dan segera menunjukkan 5 cincin rohnya. Bukannya gentar melihat cincin roh tersebut dan gak pengen kalah sama bocah ingusan, Annabelle justru mengeluarkan 8 cincin rohnya sehingga membuat Yu Hao kena mental. Namun di waktu yang sama, Annabelle melepaskan teknik roh ketiga yang disebut kutukan dendam. Annabelle lantas menjelaskan, roh pelindungnya adalah mutasi jiwa pembalasan dendam. Pasalnya di saat dirinya menginjak usia 15 tahun, Annabelle mendapatkan roh pelindung ini dari kebencian atas penderitaannya sejak kecil, sehingga dia bisa menciptakan jiwa pembalasan dendam. Untungnya saja ketika Yuho dalam posisi terdesak, dia segera menggunakan kaki tulang roh Kaisar Esbinger untuk melepaskan diri, serta menggunakan mata iblis ungu membalikkan situasi pertarungan. Meskipun Annabelle merasa tidak terima atas serangan sebelumnya, bahkan mencoba untuk melakukan perlawanan, tapi Yu Hao dengan cepat memblokirnya, sehingga memaksanya melepaskan teknik keempat yang disebut pesta mata roh jahat untuk menekan Yu Hao. Meski dihadapkan dengan teknik tersebut, tapi Yu Hao masih tetap stay cool, bahkan langsung menggunakan teknik tinju Haudong untuk membalikkan situasi pertarungan, bahkan membuat Annabelle tersungkur lemas pasca menerima serangan tersebut. Walaupun kekuatan yang ditunjukkan Yu Hao sempat mengejutkan, serta Annabelle sendiri tidaklah menyangka seorang maestro seperti Yu Hao memiliki kekuatan spiritual hebat, hanya saja dia tidaklah gentar sedikit pun, dan secara brutal kembali mengombinasikan 7 sejati roh pelindung bersama teknik ke-6 pemurnian jiwa dunia bawah. Bukannya takut menghadapi kemampuan tersebut, bahkan seolah-olah nggak mau kalah, King Yu Hao lantas menggunakan teknik pedang Niandong untuk membalikkan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, melihat Yu Hao mempersiapkan serangan kejutan, Annabelle pada awalnya dengan cepat melepaskan teknik roh ke-8 10.000 kehancuran untuk memblokirnya. Namun sayangnya hal ini percuma saja. Pasalnya teknik ciptaan telapak Haudong lebih mendominasi dari kemampuan tersebut. Menyaksikan pertarungan barusan, jelas saja menarik perhatian ketiga anggota Sekte Tang, bahkan seketika menyadarkan Susansi, di mana ternyata kemampuan andalan ketiga Yu Hao sangat luar biasa edun dan memiliki sifat emosional. Hanya saja perasaan ini sungguh familiar yang mengingatkan mereka dengan Wang Dong'er. Sementara itu, pasca menerima telapak tangan Haudong, roh jahat dalam tubuh Annabelle perlahan menghilang, serta memperlihatkan wajah cantik sebelum dirasuki dewa jahat. Selain mengucapkan terima kasih atas bantuan Yu Hao, Annabelle juga teringat kisah masa lalu ketika masih menjadi gadis remaja sebelum jadi master roh jahat, sehingga membuatnya bisa merasakan kebebasan di alam surga. Di sisi lain, setelah Ye Guyi bersama Ji Juechen menyampaikan informasi bahwa Nan Qiuqiu dan He Chaito sudah menjalankan tugas untuk menangkap wanita jadi-jadian alias Feng Li, Susansi lantas memperingatkan Yu Hao untuk tidak menggunakan telapak tangan Haudong. Pasalnya kemampuan ini memiliki efek samping menguras energi spiritualnya. Namun belum sempat mengatakan sepatah dua kata, menyadari posisi mereka diketahui pasukan militer kerajaan Ryu. Baik Susansi, Ye Guyi bersama Ji Juechen bergegas membawa Yu Hao kembali ke penginapan.
Singkat cerita, sesampainya di ruangan penginapan, serta berkultivasi memulihkan energi spiritual, King Yu-Hao akhirnya terbangun dari tempat retreat dan mengucapkan permintaan maaf karena telah membuat seluruh anggota mencemaskannya. Meskipun baru sadarkan diri, bahkan menerima laporan dari Ye Guyi jika Feng Li mengalami segel kutukan dari Mas Roh Jahat, sehingga membuatnya mengalami cacat mental alias tantrum sama orang baru. Mendengarkan informasi tersebut, King Yu-Hao lantas memperkenalkan diri, serta mengatakan bahwa mereka berdua pernah bertemu di kompetisi elit. Bukannya menjawab, Feng Li justru tidak mengingat apapun tentang pertemuan tersebut. Oleh sebab itu, Yu-Hao segera melepaskan teknik mata spiritual untuk mengembalikan ingatan Feng Li. 你知道他们在哪里吗？是来救你们这些当初被抓走的人的。 Sambil menunjukkan ekspresi wajah takut bukan main, Feng Li akhirnya bersedia menceritakan kisah masa lalunya. Selain mendapatkan segel kutukan dari Mas Roh Jahat, dia juga mengalami perubahan jenis kelamin dari laki-laki maco jadi perempuan. Bahkan setelah kejadian tersebut, Feng Li seringkali disiksa oleh Annabelle dan menerima tugas pergi ke wilayah terpencil untuk menculik anak-anak, serta tidak mengetahui keberadaan emak Nan Kyu, sehingga dia meminta Yu-Hao agar tidak memukulinya. Melihat Feng Li cewek jadi-jadian masih nangis histeris, King Yu-Hao lantas mencoba untuk menenangkan suasana dan mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seseorang yang menyakiti Feng Li, sehingga dia terbebas dari Mas Roh Jahat. Oleh sebab itu, Yu-Hao memintanya untuk memberikan sebuah informasi terkait nasib semua orang yang diculik Mas Roh Jahat. Lagi dan lagi, sambil memperlihatkan wajah tantrum, Feng Li menjelaskan jika semua orang berada di penjara bawah terowongan air tepatnya di luar tembok kota selatan. Bahkan tempat ini dibangun dialiri dengan air. Merasa terkejut dengan penjelasan ini, Yu-Hao kembali menanyakan ada berapa penjaga di wilayah tersebut dan apakah semua penjaga seorang Mas Roh Jahat. Feng Li bilang meski di dalam mengetahui pasti beberapa penjaga, hanya saja orang-orang yang diculik sama Mas Roh Jahat, bahkan dirinya merupakan salah satu di antara tahanan, dan melihat aksi pembantaian yang dilakukan Mas Roh Jahat. Mendengarkan keluh kesah barusan, serta menyadari bahwa orang ini sepertinya mengalami tekanan batin sampai ke ubun-ubun, King Yu-Hao lantas menggunakan sedikit kemampuan spiritual untuk menidurkan Feng Li. Nah, dikarenakan seseorang Sandra telah menghilang, bahkan satu Master Roh Jahat di level dolo telah dibunuh, maka Sekte Roh Suci akan meningkatkan kewaspadaan. Oleh sebab itu, Yu-Hao segera meminta Susansi bersama Ye Guyi bergerak menelusuri titik lokasi yang disebutkan Feng Li sebelumnya. Singkatnya, hanya mengandalkan teknik mata deteksi, baik Yu-Hao, Susansi bersama Ye Guyi terlihat memulai aksinya untuk lolos dari pengawasan tentara militer Ryu, serta menggunakan peralatan seadanya menuju area yang sudah ditetapkan Huo Yu-Hao. Alhasil, setelah melakukan penelusuran dan memastikan tidak ada pasukan militer di tempat ini, serta tidak adanya alat roh deteksi energi spiritual, Huo Yu-Hao lantas memerintahkan dua rekannya untuk terus menjaga wilayah ini. Pasalnya, dia berniat menggunakan teknik mata roh deteksi untuk mencari lokasi terowongan penjara air bawah tanah. Dalam jarak 20 meter, Yu-Hao tidak bisa mendeteksi penjaga bawah tanah. Namun dia beranggapan jika lokasi terowongan kota berada dalam 30 meter, sehingga dia langsung mengaktifkan mata takdir untuk memperluas jangkauan sekitar 200 meter. Meski pada awalnya, energi spiritual mencapai batasan, dan Sky Dream bersedia menawarkan diri, hanya saja Yu-Hao menolak tawaran tersebut, dengan alasan kalau dia nggak pengen terus di bawah perlindungan binatang roh. Oleh sebab itu, Yu-Hao segera memfokuskan diri memperkuat mata deteksi ke arah satu titik. Dan benar saja, ketika Yu-Hao baru menemukan penjara bawah tanah, mereka dikejutkan dengan pasukan militer berpatroli di area tersebut, sehingga Yu-Hao memutuskan untuk menghindari penjagaan terlebih dahulu.
Melihat Susansi terkejut bukan main, ada ratusan orang di penjara bawah air, tapi tidak dalam menemukan fluktuasi energi spiritual, bahkan tidak dalam mengerti kemampuan rahasia apa yang digunakan Master Roycat untuk mengendalikan para sandera. King Yuho beranggapan hal ini pasti berkaitan sama wilayah perairan. Oleh sebab itu, demi memastikan dugaannya, Wu Yuho memutuskan untuk menelusuri terowongan bawah tanah menggunakan tubuh klon spiritual. Meski teknik spiritual yang ditujukan Yuho mengejutkan Yeguyi, serta pernah mendengarnya dari Sushio, jika Yuho memiliki tubuh klon spiritual, bahkan sangat sulit dipercaya. Namun, dikarenakan Yuho tidak memiliki banyak waktu, dia lantas memulai aksinya menelusuri terowongan penjara bawah tanah. 要小心金神系的消失。 Sesampainya di lokasi penjara bawah tanah, Yuho tanpa sengaja melihat keberadaan 3 bersaudara Zhongli, di mana ternyata ketiga tetua sekte suci merupakan orang di balik penculikan tersebut. Sementara itu, setelah melakukan pemantauan sandera, Ucup lantas menanyakan apakah ada masalah dengan pengendalian obat di terowongan air. Aceng menjelaskan, setiap hari dirinya memasukkan para sandera ke dalam air yang dicampur bubuk pemadam roh, di mana bubuk ini memungkinkan seorang master di bawah level Feng Hao dulu untuk tidak bisa mengumpulkan energi spiritual. Bahkan semua orang di dalam penjara sudah lama tidak memakan apapun, sehingga mereka tidak memiliki tenaga untuk melakukan perlawanan. Merasa tindakan Aceng terlalu berlebihan, Ucup menyarankan untuk menjaga kesehatan para tahanan. Pasalnya efek bubuk pemadam roh sudah cukup melemahkan kondisi fisik mereka. Terlebih lagi mereka tidak diizinkan membiarkan para tahanan mati kelaparan, di mana ketua sekte roh suci masih membutuhkan jiwa mereka untuk sebuah ritual pengorbanan darah. Mendengarkan percakapan barusan jelas mengejutkan Wu Yuho. Ternyata bubuk pemadam jiwa inilah penyebab dirinya tidak bisa mendeteksi kekuatan energi spiritual. Terlebih lagi jika Yuho tidak menggunakan tubuh klon, besar kemungkinan dia akan terkena efek samping bubuk pemadam roh. Meskipun begitu, Yuho mencoba untuk mengesampingkannya terlebih dahulu, serta kembali memantau pergerakan mereka. Selain ada 3 bersaudara Zhongli, dia juga tanpa sengaja melihat posisi kakak angkatnya alias Ma Xiaotao, sehingga membuat Yuho tanpa sengaja memanggil namanya. Menyadari ada penyusup berada tidak jauh dari lokasi tersebut, Ma Xiaotao secara ugal-ugalan melepaskan teknik api ponik untuk menyerang. Tapi untungnya saja Yuho dengan cepat pergi meninggalkan terowongan penjara bawah air. Pasca melihat kepergian Yuho, Ucup beranggapan jika pemuda tersebut pastilah berkaitan dengan menghilangnya Wu Yun semalam. Walaupun Yuho berhasil melarikan diri, hanya saja perairan ini telah dipasang bubuk pemadam jiwa yang dapat memberikan efek racun. Sementara itu setelah menyatu ke dalam tubuh asli, meski Yuho berhasil menemukan lokasi penjara bawah tanah, namun mereka haruslah menyelesaikan 2 masalah ini terlebih dahulu. Pertama, wilayah penjara air tempat penahanan telah dipenuhi bubuk pemadam jiwa yang dapat menekan energi spiritual. Bahkan jika tidak segera ditangani, kemungkinan tim elit sekte Tang bukan hanya tidak bisa menyelamatkan para sandera, tetapi mereka juga akan meninggoy. Sedangkan untuk masalah terakhir, selain penjaga Mas Roycat bergelar Feng Hao Dolo, King Yuho meminta kedua rekannya untuk mewaspadai mantan akademi Shrek yaitu Ma Xiaotao. Dengan adanya fakta tersebut, Wu Yuho memutuskan untuk memikirkan rencana lain mengatasi kakak angkatnya. 那我只好将计就计了。 Disa Susansi meminta Yeguyi untuk tetap tenang dan jika membantu hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Yeguyi sendiri tidak bisa menahan perasaannya mengetahui lawan yang akan dihadapi Yuho merupakan seorang master roh api jahat dan berada di level spirit Doulo. Sedangkan Wu Yuho terlihat mencoba mengingatkan kakak angkatnya kepadanya. Namun sayangnya, Ma Xiaotao tidak memperdulikannya dan secara brutal langsung melakukan serangan. Merasa muak, musuhnya terus-menerus menghindar dan tidak berniat melakukan baku hantam jarak dekat.
Masio Tao lantas melepaskan kemampuan keenam hujan meteor, sehingga menimbulkan keributan luar biasa edun. Meskipun digempur habis-habisan, namun Yu Hao tidak terlihat ingin melakukan serangan balasan dan terus bertahan. Sementara Masio Tao tanpa ampun dengan niat membunuh terus melakukan serangan tanpa ampun. Bahkan dia juga menggunakan teknik kelima auman api ponik, menciptakan tornado api yang langsung membatasi pergerakan King Huo Yu Hao. Dalam situasi terdesak, dan Masio Tao mencoba menekannya dengan kekuatan api ponik jahat, King Huo Yu Hao pada akhirnya melepaskan domain Kaisar Esbinger untuk mengusir seluruh api di seluruh area baku hantam. Meskipun Masio Tao beranggapan tindakan Yu Hao percuma saja, serta merupakan hal konyol ingin menekan atribut api jahatnya menggunakan atribut es ekstrim, tapi ternyata hal tersebut salah total. Pasalnya, Yu Hao hanya menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan roh pelindung ketiga Necromancer. Kemudian langsung menggunakan teknik api kontrol untuk mengikis jiwa jahat di tubuh Masio Tao. Di bawah teknik Necromancer yang merupakan counter alami bagi para master jahat, Masio Tao jelas tidak mampu melakukan perlawanan, bahkan secara bertahap kembali mendapatkan kesadarannya. Tidak membuang waktu, Yu Hao lantas mencoba mengingatkan Masio Tao tentang Akademi Shrek. Bahkan dia juga menjelaskan, Masio Tao kehilangan kendali saat mengikuti kompetisi elit. Meskipun Akademi berhasil membawanya kembali, namun pada saat yang sama Sekte Roh Suci melakukan serangan secara diam-diam bahkan menggunakan teknik jahat kepadanya. Mendengarkan hal itu dan akhirnya mengingat masa lalunya, seketika membuat Masio Tao merasa sangat terpukul. Pasalnya selama bersama Sekte Roh Suci, dia dikatakan telah melakukan banyak kejahatan dan melakukan pembunuhan massal. Menyadari kakaknya sudah mengingat jati dirinya, Yu Hao lantas menegaskan membutuhkan bantuannya untuk membebaskan para sandera dari penjara bawah air. Belum sempat menjawabnya, Xiao Tao merasakan ada beberapa sosok mendekat ke arah mereka, sehingga dia meminta Huo Yu Hao untuk segera meninggalkan tempat ini. Di saat tetua keempat dan ketiga Sekte Roh Suci merasakan adanya fluktuasi kekuatan roh di tempat ini, serta berniat untuk melakukan penyelidikan, Masio Tao justru mengatakan tidak menemukan apapun. Kemungkinan hal itu diakibatkan oleh banyaknya kebencian para sandera, sehingga dia meminta anggotanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Di saat Susansi merasa senang Yu Hao berhasil membangunkan Masio Tao dan akan menjadi bantuan besar bagi misi mereka, Yu Hao juga sempat mengutarakan perasaannya tidak menyangka bisa bertemu dengan kakak angkatnya. Hanya saja mereka harus segera melakukan penelitian air di dalam penjara bawah air. Singkatnya, di bawah kekuatan Susansi yang sangat mahir mengendalikan elemen air mengingat dia memiliki roh pelindung Xuanwu, sampel air yang mengandung racun penekan jiwa di dalam penjara pada akhirnya berhasil dipisahkan menjadi sebuah gumpalan racun berwarna hijau giok. Meskipun Yu Hao beranggapan racun penekan jiwa sangat rumit, tapi untungnya berkat buku panduan yang ditinggalkan Dewa Tangsan, dia mampu menemukan penawar yang membutuhkan 24 tanaman ajaib. Nah, dikarenakan bahan-bahan yang mereka miliki tidak cukup, Yu Hao lantas meminta seluruh anggota mengunjungi 11 apotek di seluruh kota Sunrise. Hanya saja setiap orang hanya bisa membeli 6 bahan untuk mengurangi kecurigaan pihak musuh. 不要重复，以免打搅。城内共有11家药店。 Sampai akhirnya ketika malam hari tiba, seluruh anggota gagal mendapatkan seluruh bahan penawar. Mereka juga beranggapan apotek di seluruh kota berada di bawah kendali Sekte Roh Suci. Pada awalnya, Caito menawarkan untuk melepaskan para sandera dengan kekuatan dan menggunakan alat roh pengebor tanah.
Namun menurut Susansi, hal itu justru akan menimbulkan keributan dan menarik banyak perhatian yang bisa membahayakan para sandera. Terlebih lagi tanpa adanya penawar, para sandera tidak mungkin bisa menggunakan kekuatan roh. Dalam situasi kebingungan seperti ini, Ma Xiaotao pada akhirnya menunjukkan diri. Selain membenarkan obat-obatan di tempat ini dikendalikan oleh Sekte Roh Suci, dia juga berhasil mendapatkan sisa bahan yang mereka butuhkan untuk membuat penawar racun. 小桃姐，你可帮了大忙了。 Ma Xiaotao menegaskan, pasca penyerangan sebelumnya, Kerajaan Matahari Bulan memperketat pertahanan wilayah perbatasan dan menarik banyak kekuatan, sehingga hanya menyisakan 2 Feng Hao Dolo Master Jahat di tempat ini. Hanya saja ada kabar buruk, di mana Kaisar Sutianran telah memasukkan kota Sunrise ke dalam pengawasan pasukan Mata Iblis, dipimpin oleh Dolo Banteng Wang Yiheng yang juga merupakan seorang Master Alat Roh level 9. Memiliki senjata andalan yang bahkan mampu mencabut nyawa seorang Feng Hao Dolo, bahkan merupakan pemimpin yang melakukan penyanderaan seluruh peserta kompetisi. Sehingga setelah misi penyelamatan dimulai, Ma Xiaotao beranggapan mereka hanya memiliki waktu 15 menit sebelum pasukan Mata Iblis tiba di tempat ini. Mendengarkan hal itu dan melihat Nan Qiuqiu menangis memikirkan ibunya, King Huo Yuhao lantas bertanya, apakah kakaknya pernah melihat seorang wanita bernama Nan Sui Sui dari Sekte Naga Bumi? Ma Xiaotao mengatakan, nama yang disebutkan Yu Hao tidak ada di dalam penjara bawah air. Meskipun dia tidak tahu detailnya, namun kemungkinan berkaitan dengan tetua ketiga Sekte Roh Suci yang sempat membawa beberapa tahanan. Terlebih lagi orang itu memiliki tingkah aneh dan juga merupakan Master Alat Roh tingkat 9. Selalu melakukan eksperimen pemisahan roh pelindung dari manusia untuk digabungkan ke dalam alat roh. Di saat Huo Yuhao dan Ye Guyi menilai para master roh sangat kejam, Ma Xiaotao justru terlihat memuji Yuhao yang telah tumbuh dewasa. Hanya saja meskipun dia telah memiliki kekuatan dan memiliki penawar racun, namun membebaskan begitu banyak sandera dalam waktu singkat dianggap sangat mustahil. 那就把人质变成 Beberapa hari kemudian, King Huo Yuhao terlihat berhasil menggabungkan seluruh tanaman ajaib untuk dijadikan penawar racun. Secara bersamaan dengan hal itu, Ji Juechen juga berhasil melakukan penerobosan dan membuat teknik pedangnya mencapai tingkat tertinggi, sehingga bisa menjadi tambahan tempur dalam misi nantinya. Singkatnya, demi membantu adiknya mengamankan lokasi penjara bawah air, Ma Xiaotao terlihat mengajak tetua keempat meninggalkan tempat ini dengan alasan demi mencari keberadaan tetua ketiga. Sementara Huo Yuhao segera menggunakan kemampuan deteksi untuk berkomunikasi dengan para sandera tentang kehadirannya yang berasal dari Akademi Shrek. Selain meminta mereka untuk tetap tenang, Yuho juga mengatakan telah memasukkan penawar racun ke dalam saluran air, sehingga bisa memulihkan kekuatan mereka dalam waktu 3 jam. Hanya saja Yuho meminta mereka untuk sementara waktu menekan kekuatan roh untuk menghilangkan kecurigaan. Di sisi lain, ketika sosok wanita misterius menggunakan jubah hitam yang pastinya berasal dari Sekte Roh Suci mendatangi kota Sunrise dan terlihat memiliki niat sangat buruk. Hal itu tanpa terduga membuat mata takdir Wang Qiuer yang saat ini berada di hutan Stardo bereaksi merasakan bahaya akan dialami Huo Yuhao. Di saat Wang Qiuer merasa muak tidak bisa melupakan Yuhao, sosok naga hitam bermata emas justru memintanya untuk tidak memikirkan dunia manusia. Pasalnya hutan Stardo merupakan rumahnya. Terlebih lagi Yuhao hanyalah manusia, sehingga hidup dan matinya bukanlah urusannya. Meskipun Wang Qiuer sempat mengalami dilema, namun menyadari takdirnya dan Huo Yuhao terhubung, dia pada akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Huo Yuhao. Selain ingin membantunya merubah takdir buruknya, Qiuer juga ingin berusaha merubah takdir hidupnya sendiri. Sementara itu, sebelum operasi dimulai, Yuhao mencoba memberikan instruksi untuk tidak bertindak gegabah. Bahkan dikarenakan sebagian sandera telah dibawa cabut Master Roh Jahat, dia lantas berpesan untuk merelakan mereka. Ucapan barusan seketika memancing kemarahan Nan Qiuqiu. Pasalnya ibunya berada di antara salah satu dari mereka.
Bahkan dirinya melangkah sejauh ini hanya untuk menyelamatkannya. Meskipun Yu Hao membenarkan ucapan Nan Qiu Qiu dan berharap ibunya baik-baik saja, namun dengan kekuatan mereka saat ini, hal itu sangat mustahil untuk melawan Sekte Roh Suci. Sehingga saat ini mereka harus fokus dengan para sandera di dalam penjara bawah air. Bahkan jika nantinya memang tidak menemukan ibunya di antara para sandera, Yu Hao berjanji akan menemani Qiu Qiu untuk terus mencari ibunya. Meskipun Susansi ingin menyatakan pendapatnya dan keberatan tentang ucapan Yu Hao, tapi King Yu Hao segera menghentikannya, kemudian membagi tugas nantinya. Caito ditugaskan menggunakan meriam laser untuk menimbulkan kekacauan dan menarik perhatian, kemudian segera meninggalkan area kota setelah melepaskan 3 serangan secara beruntun. Qiu Qiu ditugaskan memanfaatkan waktu saat kota dalam kekacauan membawa Feng Ling ke tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sementara Susansi yang memiliki teknik teleportasi dan pertahanan Xuanwu ditugaskan memimpin Ye Guyi dan Ji Chuechen untuk menyerang markas wilayah selatan, sehingga bisa memberikan waktu kepadanya membebaskan para sandera. Selain itu, dikarenakan pasukan mata iblis pasti akan segera datang ke tempat ini pasca kekacauan dimulai, Yu Hao segera mengatur waktu untuk segera meninggalkan kota apapun yang terjadi, serta berpesan untuk selalu mengikuti strategi demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Souls 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye-bye.